Oke, kita sama-sama belajar pesan Tuhan yang terbaru ini untuk minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Siapkan apa? Ruang untuk diisi lebih lagi. Ya, kalau nggak ada ruang, apa yang mau diisi? Ini bicara tentang apa? Pesan ini bicara tentang kapasitas dalam hidup orang percaya. Kita mungkin sering dengar ya tentang kapasitas. Tapi secara khusus Tuhan sampaikan kepada kita bahwa ada hal yang harus kita siapkan, ada ruang yang harus kita sediakan. Karena apa? Tuhan mau isi lebih lagi gitu. Nah kalau ruangnya nggak ada, apa yang mau diisi? Prinsip kapasitas kita udah pernah belajar. Ada kisah juga di Alkitab tentang seorang janda yang butuh untuk melunasi segala hutang almarhum suaminya yang adalah anak buah Elisa. Nah Elisa kan nanya, apa yang kau punya? Nah di situ dikatakan siapkan bejana dan jangan sedikit katanya. Dan tuangkan minyak yang ada padamu. Nah kita di situ kita melihat sebanyak bejana yang dia siapkan, sebanyak pula minyak tidak berhenti untuk turun memenuhi bejana-bejana itu. Dan minyak itu akan berhenti ketika bejana udah nggak ada lagi. Udah nggak ada ruang lagi untuk diisi, maka berhentilah minyak itu mengalir. Prinsip ini tetap sama dengan apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan mau kita yuk siapkan sebuah wadah. Karena Tuhan mau isi lebih lagi. Tapi kalau kita berkata nggak punya wadah lebih lagi Tuhan, ya udah Tuhan juga nggak maksa. Tapi ketika Tuhan sampaikan pesan ini buat saya Bapak Ibu dan Saudara, artinya Tuhan lihat ada wadah-wadah yang masih bisa disediakan ruang banyak untuk dia isikan lebih lagi. Bukan wadahnya yang harus diganti, tapi kapasitasnya yang dimaksimalkan. Ya, waktu kita beberes rumah gitu ya, menata rumah, mungkin kita mulai memilah-milah, ada barang-barangnya udah nggak perlu. Yang harus dikeluarkan karena apa? Kita mau masukkan barang yang lebih bernilai, yang mungkin lebih baru, yang mungkin lebih bagus. Ada hal-hal yang rongsok yang, aduh sebetulnya ini nggak perlu ada. Kita bisa buang, sehingga menjadikan sebuah ruang baru untuk diisi hal-hal yang lebih bernilai. Ya, mungkin nggak perlu diganti, tapi kapasitasnya dimaksimalkan. Atau wadahnya mungkin diekspan. Kalau kita punya wadah, kalau mau niup balon, ya kan? Balon itu akan mengembang sejauh seberapa berani kita meniupnya. Wadah itu juga seberapa berani kita mengekspannya, mengembangkannya, membesarkannya untuk siap diisi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oke, kita buka 1 Samuel, ayat yang mendasarinya diambil dari Samuel 17, ayat 15 sampai 20. Saya mau ajak kita baca bergantian dari ayat 15 ini. Oke, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem, ayat 16. Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Oke, 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum, ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18. Keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ayat 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Sesuatu yang gak biasa dalam kehidupan Daud. Ya, seorang anak muda penggembala kambing domba. Suatu hari dipercayakan sama ayahnya, disuruh sama ayahnya. Tolong dong, bawa bertih gandum, roti, kue keju dan lain-lain untuk kakakmu dan kepala pasukan 1000. Buat Daud ini pengalaman baru. Ya, karena antara Filistin dan Israel sedang berperang dan ayahnya ingin mengecek keberadaan daripada beberapa anaknya yang ada dalam ketentaraan Saul, ketentaraan Israel. Nah, Daud nggak pernah menyadari bahwa apa yang ia lakukan, kan di sini dibuka di ayat 20, ayat yang mendasarinya, bagaimana dia mau muatan itu disiapkan, entahkah dia naik keledai atau apa memang nggak diceritakan, tetapi dia membawa muatan-muatan makanan itu dan membawanya ke medan di tempat di mana
bangsa Israel dan bangsa Filistin sedang berkumpul untuk berperang. Daud nggak pernah menyadari bahwa apa yang ia lakukan hari itu, ketaatannya untuk mengikuti perintah ayahnya untuk bawa itu makanan, ternyata hari itu apa yang dia lakukan mengubah hari-hari hidup ke depan. Nggak pernah nyangka. Ya. Sebelumnya dia hanya dikenal sebagai seorang anak muda biasa yang mengembalakan kambing domba orang tuanya. Memang dia satu pasal sebelum ini adalah tentang Daud diurapi. Ya. Minggu lalu ya kita dengar pesan itu, Daud diurapi. Tapi hidupnya pun belum banyak berubah kok. Masih melakukan aktivitas yang biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Memang sekali-sekali pernah suka diundang sama Saul. Karena Saul butuh seorang bermain kecapi, tetapi itu pun masih sebuah rutinitas biasa. Tapi hari itu ketika dia mengikuti apa yang disuruh ayahnya, membawa makanan ke medan pertempuran, hari itu adalah hari-hari di mana hidupnya nggak pernah sama lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya karena ingin mengetahui keberadaan anak-anaknya itu ya, maka Isai menyuruh Daud untuk pergi ke sana. Daud sebetulnya gini bisa berkata, aduh, Pah, kenapa nggak suruh yang lain lagi? Aku kan capek. Udah menggembalakan kambing domba. Kali ini agak jauh. Lagi pula kan ada kakak-kakak yang lain. Kenapa nggak suruh dia gitu? Kalau sampai Daud berkata, aku nggak ada, aku malas, aku capek banget. Ya udah, hidupnya akan terus seperti itu. Dan ketika Isai mungkin menyuruh kakak-kakak yang lain, ya akhirnya Daud nggak pernah nggak pernah mengalami hal-hal yang dahsyat selanjutnya dalam hidupnya. Tetapi hari itu dia bilang, oke, ayah, aku akan lakukan, aku akan antar makanan-makanan itu kakak-kakakku dan nanti aku akan pulang melaporkannya. Ternyata itu yang mengubahkan kehidupannya. Wow, kita nggak pernah tahu. Ya, cara seseorang mengekspan kapasitasnya. Cara Daud mengekspan kapasitasnya juga sederhana. Ketaatannya pada ayahnya, oke, aku akan lakukan itu. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kapasitas ini berbicara tentang ini, daya tampung atau kemampuan yang tersedia dalam hidup seseorang. Jadi kita ini bagikan bejana kan, kita punya daya tampung. Nah, daya tampungnya ini jangan pikir cuma segini-segininya aja gini. Karena gini, Tuhan pada dasarnya punya rencana luar biasa dalam kehidupan saya Bapak Ibu dan Saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya hidupnya cuma sampai seperti hari ini, sampai nanti suatu hari kelak dipanggil Tuhan. Saya percaya akan banyak hal luar biasa sebetulnya yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, Daud pun, Tuhan punya rencana dalam hidup Daud bukan hanya sebagai seorang penggembala kambing domba. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Daud bahwa suatu hari dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Yang mana Daud nggak tahu, tapi Tuhan punya rencana luar biasa. Nah, untuk membawa seorang penggembala muda menjadi seorang raja suatu hari kelak, kan perlu diekspan kapasitasnya. Nggak bisa langsung diambil, dicomot dari seorang penggembala kambing domba lalu ditaruh di istana. Daud berkata, ngapain gitu. Tapi ada proses. Kapasitasnya harus dilebarkan, harus dikembangkan terlebih dahulu. Dan Tuhan punya cara. Ya. Dan Daud punya kebebasan untuk, enakan jadi penggembala kambing domba aja. Daud bisa memilih untuk itu. Kalau kita punya gadget, dan kita mau memainkan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih lagi, kadang-kadang memang ada yang mesti di-upgrade software-nya, ya kan? Kita punya keputusan untuk tidak mau mengupgrade dan ya udah, alat kita cuma bisa memainkan hal-hal yang sederhana. Tapi waktu kita mengupgrade-nya, maka alat itu dimampukan untuk bisa mendownload lebih lagi aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih sulit. Demikian pula kehidupan kita. Kalau alat-alat aja kita sering upgrade, kenapa enggak hidup kita juga di-upgrade untuk bisa dalam tanda kutip memainkan aplikasi-aplikasi surga yang lebih dahsyat. Wow. Nah, yang jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini, pesannya adalah gini, Tuhan melihat masih banyak orang percaya yang membiarkan dirinya puas dengan keadaannya, dengan keadaan yang ada. Oh ya udah gini aja aku memang dipanggil Tuhan untuk begini. Enggak. Kalau kita tahu, Tuhan punya rencana yang dahsyat buat setiap pribadi, lepas pribadi daripada kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi jangan pikir bahwa ya udah begini aja, enggak.
Nah, tapi di sini Tuhan melihat masih banyak orang percaya membiarkan dirinya puas dengan keadaan yang ada. Tanpa mau mengembangkan kapasitasnya lebih lagi. Selalu alasannya kan sederhana. Alasannya adalah rendah hati. Udah saya mah begini, orangnya saya mah nggak ngoyo katanya. Enggak, bukan soal ngoyo, nggak ngoyo. Apakah mau menangkap lebih lagi rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita atau enggak? Ya, makanya di dalam Mazmur 139 disebutkan dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan kita lalui bersama Tuhan. Itu luar biasa, Tuhan sudah tulis, Tuhan sudah rancangkan itu. Pertanyaan adalah apa kita menyambutnya dan mempersiapkan diri untuk itu. Sama seperti kepada Daud, Tuhan juga mempersiapkan setiap kita untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Nah, itulah sebabnya mengapa kapasitas kita perlu dimaksimalkan, ya. Nah, Tuhan membawa kita untuk mempersiapkan kita di masa depan, sehingga kita menjadi orang yang kompeten di hari ke depan. Dan Tuhan persiapkan itu sejak dari sekarang. Nah, kita harus expand kapasitas kita supaya bisa fit dengan, di sini kalau di Warta Bapak Ibu Saudara, fit dengan musim yang ada. Kita tahu ya, ada musim demi musim yang akan kita lalui, di mana lewat satu musim ya udah kita nggak akan ketemu lagi. Maksudnya kita nggak akan ketemu dengan musim yang sama lagi. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri untuk ketika masuk dalam musim yang dimaksud Tuhan, kita siap. Ketika Tuhan mempercayakan visi 2022 sebagai prajurit yang memandang jauh ke depan, sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menjadi prajurit, bermentalitaskan prajurit, bisa memandang jauh ke depan. Sejauh mana kita mempersiapkan kapasitas itu pas di musim ini. Seringkali kita membiarkan, oh iya betul, tapi nggak melakukan apa-apa. Dan ya udah kapasitasnya begitu-begitu aja. Ya, ini yang saya tangkap dari apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Nah, kita harus berani mengembangkan, menangkap apa yang maksud dengan prajurit. Apa yang dimaksud memandang jauh ke depan. Kita bisa memandang jauh ke depan itu bisa memandang seperti Tuhan memandang. Artinya kita perlu membangun sebuah kedekatan, memiliki sudut pandang yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah, itu kan didapat ketika kita mau mengupgrade diri kita. Nah, kalau kita nggak berusaha mengembangkan kapasitas, maka di situ dikatakan ada istilah gini, maka kita hanya akan hidup di dalam sebuah putaran kehidupan biasa. Cycle of life. Cycle of life adalah sebuah putaran kehidupan yang umum seperti rata-rata kebanyakan orang. Nah, tentunya Tuhan nggak panggil kita untuk menjadi orang-orang biasa yang menjalani kehidupan yang sama dengan orang-orang di luar sana. Nah, untuk keluar dari cycle of life dikatakan kita harus memaksimalkan kapasitas kita. Karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi biasa-biasa. Ya, jadi jangan merasa nyaman. Dia punya, pada kita ada mimpi besar Tuhan. Untuk Tuhan mau memaksimalkan kita untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, ini saya bukan ngomong kosong, tetapi waktu kita tangkap itu, percayalah Bapak Ibu Saudara. Memang ini akan melawan rasa nyaman kita. Dan memang orang percaya atau manusia pada dasarnya paling enggan untuk digeser rasa nyamannya. Kalau udah duduk di sofa itu udah enak, udah pas di badan, udah malas berdiri, udah malas bergeser. Tapi kalau kita tangkap, wow ada hal-hal besar. Ya akan Tuhan lakukan, yang akan Tuhan percayakan di hari-hari ke depan. Nah, makanya yang dibutuhkan adalah berani menggeser badan kita untuk keluar dari rasa nyaman itu. Apalagi Tuhan yang mau Tuhan percayakan. Ya. Oke, lanjut aja gini. Beberapa prinsip yang perlu kita bangun berkaitan pesan Tuhan ini agar bisa dipakai Tuhan lebih lagi secara maksimal. Yang pertama, berani melangkah maju di tengah tantangan. Kadang-kadang di tengah tantangan orang berhenti. Orang mengendorkan diri. Oke, judul lengkapnya adalah gini, berani melangkah maju di tengah tantangan, andalkan kekuatan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 20, yang tadi, ya. Di mana Daud pagi-pagi, ya ketika disuruh ayahnya untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya, Daud persiapkan itu, nah keesokan paginya, dia siapkan itu semua, dia muat itu semua. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan yang di poin yang pertama adalah gini, ketika Daud tiba di tempat di mana ia diperintahkan untuk mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya, ini benar-benar tempat yang sangat asing buat Daud ya. Ini medan pertempuran. Di mana ketika dia datang, suasana mungkin sedang mencekam.
Yang sesekali dia dengar di situ dikatakan ada sorak perang. Bukan sesuatu yang biasa buat Daud. Yang biasanya mengembalakan kambing domba di tempat di padang rumput yang nggak ada keributan, keramaian apa-apa. Tapi hari itu dia dibawa ke medan pertempuran. Belum perang sih, tapi suasananya udah nggak enak. Kadang-kadang ada teriakan-teriakan. Belum lagi ditambah muncul sosok Goliat. Buat kita yang tinggal nggak terlalu, ya buat Bandung mungkin ukuran orang demo itu, kecuali kalau tinggalnya dekat rumah Pak Petrus sama Ibu Marga, tempat orang demo di situ. Seringkali teriakan-teriakan orang demo masih terdengar. Salah satu famili saya di Jakarta tinggal di tempat di mana sering sekali terjadi demo atau kerusuhan atau apapun yang terjadi. Kalau kita lihat di TV, dia tinggal selalu nggak jauh dari situ. Dia bilang, apa yang kita lihat di TV? Itu aja udah mencekam. Kalau dengar langsung letupan-letupan senjata, entahkah itu peluru karet dan lain-lain. Tetapi suara yang dengar langsung itu yang membuat mencekam. Kumpulan orang-orang, teriakan orang-orang yang terdengar langsung ketika buka jendela. Itu beda. Nah Daud masuk ada di dalam suasana yang seperti itu. Suasana yang nggak biasa buat dia. Ya. Daud bisa aja pulang, aduh Pak nggak jadi ya, kenapa? Lagi tegang. Tapi Daud mau tahu, ini adalah tugas. Dia udah ambil tanggung jawab itu, dia hadapi itu. Sekalipun mungkin tegang, tapi dia lakukan itu. Nah Daud tidak menyadari bahwa keputusannya untuk terus melangkah maju di tengah suasana yang menakutkan karena sebuah tugas ternyata sedang memaksimalkan kemampuan kapasitas dirinya untuk sesuatu yang lebih besar menanti di depan. Nggak pernah nyangka ada tugas baru selanjutnya kalau dia lewati antar makanan untuk kakak-kakaknya ini. Menarik ya, kadang-kadang kita nggak menyangka dalam kehidupan kita. Atau kita apapun yang terjadi, tetap berjalan maju. Kita nggak pernah nyangka ada sesuatu yang sedang menanti di depan. Banyak orang yang memilih untuk berhenti bahkan mundur di tengah tantangan yang dihadapi. Malas ternyata ikut Tuhan, berat Pak. Udah akhirnya memutuskan untuk hanya sekedar menjadi orang Kristen aja gitu. Ya akhirnya apa yang sudah menanti di depan nggak pernah terjadi. Nggak sedikit orang yang ingin menjadi sesuatu yang besar, namun nggak mau menantang dirinya untuk terus melangkah maju. Pengen sih kerinduan untuk jadi sesuatu yang dahsyat. Pengen sih kerinduan untuk dipakai Tuhan lebih lagi, tetapi enggan untuk menantang dirinya untuk melangkah maju. Karena gini, di dalam perjalanan kita ada tantangan, ada halangan. Tapi kadang-kadang orang memilih untuk menjadi, udah enggak, malas berat lah. Di tengah masa pandemi ini banyak orang memutuskan untuk menjadi pasif. Banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk malas untuk keluar. Malas untuk bersekutu. Malas untuk melayani. Banyak orang berkata bahwa ibadah langsung dengan ibadah online itu sama Pak, yang penting tangkap pesannya gitu. Saya mau katakan sama enggak Bapak Ibu Saudara? Oke, kalau bicara soal pesan kita perhatikan baik-baik kita, maka pesannya mungkin sama ya. Tapi waktu perjalanan Bapak Ibu Saudara untuk tempat ibadah di mana akan berjumpa dengan orang-orang dengan berbagai kondisi. Kita pakai acara doa dulu, kita pakai acara peperangan dulu, pakai cara mempersiapkan. Itu sebenarnya apa yang kita lakukan? Kita sedang mengekspan kapasitas kita. Kita nggak pernah nyangka cara kita mengekspan itu terkadang sering kali tidak kita sadari. Diminta untuk datang melayani di tengah orang-orang yang mungkin dalam kondisi yang nggak fit gitu ya. Tentu kita mempersiapkan diri lebih lagi dan tanpa kita sadari waktu mempersiapkan diri. Sebenarnya kita lagi mengekspan diri kita, lagi membesarkan kapasitas kita. Dibandingkan, maaf ya, masa pandemi saya nggak melayani dulu. Maka kapasitasnya akan tetap begitu-begitu aja. Jadi untuk membuat kita mau menjadi tumbuh, itu kita memang harus sengaja bikin kita tumbuh. Kau harus tumbuh, kau harus bergerak maju. Ya. Jadi untuk terus mengekspan diri kita itu adalah sebuah keputusan. Dan kita mungkin bisa, kita kadang butuh orang lain untuk menarik kapasitas kita. Iya kan? Daud untuk sampai ke medan peperangan butuh Isai yang nyuruh untuk ke sana.
Kadang-kadang penugasan Bapak Ibu Saudara, kita butuh orang-orang yang mau nggak mau, ya Pak siap Pak saya lakukan itu. Sebenarnya gini, Tuhan punya banyak cara di dalam mengembangkan kapasitas. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk mengembangkan kapasitas kita. Yang penting adalah gini, jangan berhenti untuk berkata nggak mampu pada diri kita. Ingat bahwa Tuhan nggak pernah salah memilih kita. Ya, stop saying low about yourself. Jangan memandang rendah tentang diri kita. Ya, musuh besar di dalam keberanian adalah gini, rasa takut dan rasa malas. Daud nggak akan pernah jadi raja jika dia nggak pernah gunakan kesempatan ini untuk antar makanan buat kakak-kakaknya. Ya. Jadi perbedaannya jauh kan. Dari seorang penggembala muda kambing domba dengan menjadi raja kan itu nggak pernah cita-cita dari Daud. Tetapi ternyata keputusan Daud ambil ternyata tanpa dia sadari dia sedang dipersiapkan untuk jadi raja. Penghalang ada nggak? Penghalang ada. Nah penghalang-penghalang itu yang harus kita berani singkirkan. Waktu Yesus mau sengaja untuk nggak datang ketika Lazarus sakit, yang membuat Lazarus akhirnya mati. Ini kan disesali oleh saudara-saudara Lazarus, ya Tuhan, sekiranya Engkau ada hadir, saudaraku pasti nggak akan mati. Padahal Tuhan punya rencana, membiarkan dulu Lazarus mati karena Tuhan akan membangkitkan seorang mati. Seorang yang mati menjadi bangkit, bukan menyembuhkan orang yang sakit jadi sembuh. Tapi Yesus punya tujuan yang mati ini mau dia bangkitkan. Nah, untuk membangkitkan Lazarus yang udah dikubur dan ditutup oleh batu. Untuk memperlihatkan bahwa Lazarus ini bangkit, apa yang Yesus lakukan? Kan Yesus menyuruh, angkat dulu ini batu-batu. Karena dia mau mengeluarkan Lazarus dan membangkitkannya. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, ada penghalang-penghalang yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Untuk terjadi sesuatu yang luar biasa. Penghalang-penghalang itu rasa enggan, rasa malas, rasa takut, rasa nyaman. Nah untuk bisa melihat Lazarus keluar berjalan, maka si batu besar itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Oke, saya ada contoh begini tentang Daud ya. Bapak Ibu Saudara, bedanya Daud sama Saul. Nah, minggu lalu kita pernah belajar. Bahwa gini, persis di awal pemerintahan yang dipikirkan Daud adalah gini, kita harus bawa tabut ke pusat pemerintahan. Di awal pemerintahannya sebagai seorang raja yang dipikirkan oleh Daud adalah bawa itu tabut. Kehadiran Allah itu harus hadir di tempat ia memerintah karena ia butuh tuntunan Tuhan. Beda dengan Saul, 40 tahun memerintah, dia gak pernah mikirin itu tabut ada di mana. Dan dia gak pernah terlintas untuk membawa kehadiran Tuhan di pemerintahannya. Sampai matinya, dia gak pernah peduli itu tabut ada di mana. Tapi di hari pertama Daud memerintah yang dia pikirkan, bawa itu tabut pertama kali. Tabut itu ada di Kiryat Yearim, yang di mana dia harus bawa ke Yerusalem. Dan ternyata kan Daud gagal di situ. Kenapa? Kita tahulah peristiwa matinya Uza kan. Udah pakai kereta baru, dinaikkan tabut itu ke atas kereta baru, cuman kereta tergelincir, Uza pegang itu tabut dan matilah Uza. Waduh, ini kata Daud, gimana cara bawanya? Akhirnya dia kan gak berani lanjutkan kan, ya udah titipkan tabut itu di rumah Obed Edom yang mungkin gak terlalu jauh dari sana selama 3 bulan. Apakah Daud berhenti? Enggak, Daud datang sama Tuhan, Tuhan kok jadinya begini, kok ada kematian Uza. Apa yang harus aku lakukan? Daud bisa aja, ya udah jangan bawa itu tabut, bisa aja. Tetapi gini, maka pemerintahannya akan menjadi pemerintahan yang biasa tanpa kehadiran Tuhan. Tapi waktu Daud datang, apa yang Daud lakukan? Dia sedang mengekspand dirinya, Tuhan gimana nih bawanya? Singkapkan gimana caranya bisa membawa tabut itu ke pemerintahan. Akhirnya singkat cerita Tuhan singkapkan, ya lihat lagi hukumnya dong. Tabut itu harus dipanggul sama orang Lewi. Akhirnya singkat cerita Daud tangkap itu, Daud bawa itu tabut. Dan itu yang dia butuhkan di dalam pemerintahannya dan pemerintahannya gak pernah sama. 40 tahun dia memerintah bangsa Israel. Saul 40 tahun, Daud 40 tahun, bedanya. Sangat beda, karena apa? Ada kehadiran Tuhan. Ini dalam kehidupan kita gini Bapak Ibu Saudara. Gak rindukah kita akan kehadiran Tuhan di dalam
rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Tapi gini, memang kita ada hal yang harus kita singkirkan, penghalang-penghalang. Apa kita mau datang, menghadirkan Tuhan, mau kenal Tuhan, apa yang Tuhan mau perintahkan. Kadang-kadang ini perjuangan untuk seperti itu kan mengusik rasa nyaman, repot dah kayak gitu-gitu mah. Dan akhirnya kan sama menjalani kehidupan yang sama, kita kan gak mau menjalani kehidupan yang sama, dengan masalah yang sama, dengan rutinitas yang sama, dengan orang-orang yang bandel yang sama, yang gak ada perubahan semuanya. Betapa membosankan ya hidup yang seperti itu. Kecuali kalau kita mau expand kapasitas kita untuk datang sama Tuhan. Enggak, harus beda. Tabut Allah itu harus hadir di rumahku. Obed-Edom, sementara tabut itu tuh Daud lagi mencari cara gimana cara membawanya, dititipkan di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? Keluarga Obed-Edom mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Oke, itu ya yang pertama. Jadi berani melangkah maju di tengah tantangan. Tantangan ada. Tapi waktu kita berani melangkah maju datang sama Tuhan, percayalah, ada sesuatu yang berbeda. Yang kedua, berani melangkah dengan cara yang Tuhan siapkan bagi kita. Orang lain punya caranya sendiri. Jadi gini, waktu Tuhan berurusan dengan kita, Tuhan tahu siapa kita dan cara menangani kita. Cara Tuhan menangani kita beda dengan cara Tuhan menangani orang lain. Temukan caranya, temukan polanya. 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ayat 39 sekalian. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi pada waktu Daud datang sama Saul untuk diizinkan, minta izin untuk bisa menghadapi Goliat. Singkat cerita deh, Saul bilang, oke, kalau gitu silakan hadapi Goliat. Ini pakai baju perlengkapan senjata yang dimiliki oleh Saul, dia kenakan kepada Daud. Daud yang masih remaja. Saul yang adalah raja yang kita tahu kemarin pernah dibahas, tingginya melebihi rata-rata orang Israel. Dan Daud dikenakan ketopong, dikenakan baju zirah, dikenakan ikat pinggang, dikenakan ini, menjadi kedodoran dan begitu beratnya Bapak Ibu Saudara. Daud pikir, waduh kalau aku pakai gini gimana lawan Goliat. Sedangkan Daud kan adalah orang sipil yang gak pernah terlatih dengan mengenakan alat-alat ketentaraan tersebut. Goliat memang lagi pakai perlengkapan senjata perang, karena memang dia adalah prajurit. Tapi waktu Daud disuruh dikenakan sama Saul, Daud bilang, aduh berat nih Tuhanku. Jangankan bergerak, ini lagi udah gak bisa diem. Gak bisa jalan nih. Gak bisa goyang, berat banget. Akhirnya dia bilang, lepas. Aku tanggalkan aja ya. Aku menghadapi Goliat tanpa baju zirah. Karena aku perlu gerakan-gerakan lincah. Karena gini, dia sudah terbiasa. Waktu berhadapan dengan singa dan beruang, Tuhan ajarkan sesuatu yang luar biasa sama dia. Cara ngelaknya, cara menghadapi singa, cara menghadapi beruang, dia udah biasa dengan itu, bukan dengan cara ketentaraan. Jadi cara Daud menghadapi bersama Tuhan, itu beda dengan waktu Tuhan berperkara dengan tentara Israel. Punya pola yang berbeda dan pola itu nggak bisa disamakan dengan semua orang. Masing-masing punya caranya sendiri, Daud punya caranya sendiri. Ya. Jadi pengalaman Daud bersama Tuhan di hari-hari penggembalaan kambing dombanya telah membuat dia paham bahwa Tuhan punya cara unik di dalam mengajarkan strategi kepadanya. Dia udah biasa berjalan bersama Tuhan. Dan selalu ada strategi-strategi waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan ajarkan untuk begini, untuk begitu. Nah sekarang dipasukin baju zirah, atau nggak bisa gerak kata Daud. Nah demikian pula dengan kita, temukan cara Tuhan atau strategi Tuhan di dalam mengajarkan kita dalam menghadapi berbagai situasi. Cara kita menghadapi situasi kita waktu kita datang sama Tuhan beda dengan cara orang saudara seiman kita lainnya di dalam menghadapi situasi. Dan kita nggak bisa ngikutin cara mereka. Punya polanya masing-masing. Kadang-kadang kan orang terlalu malas untuk tanya Tuhan, udah ikuti dia aja lah, samain aja.
Kalau pesan makanan bisa samain aja. Tapi kalau menghadapi sebuah situasi yang mungkin mirip, tapi kita nggak bisa pakai caranya mereka. Kita nggak bisa pakai cara orang lain. Daud nggak bisa pakai caranya Saul. Saul pun nggak bisa pakai caranya Daud. Nah, bagian kita adalah temukan cara Tuhan di dalam mempercayakan sesuatu kepada kita untuk kita hadapi. Nah, caranya gimana waktu kita datang sama Tuhan? Saya seorang yang senang membaca buku biografi ya, orang-orang yang ya entahkah orang-orang yang di bidang ketentaraan atau orang-orang yang dipakai Tuhan. Sangat menarik untuk membaca biografinya. Bagaimana perjalanannya, fase-fase yang ia lalui, itu sangat menarik sekali. Tapi satu hal yang saya sadari, waktu saya membaca buku biografi, yang saya tangkap adalah semangat, gairah yang saya temukan ketika, wow, ini orang-orang menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi saya nggak bisa menyamakan polanya. Pola didik Tuhan terhadap orang itu beda dengan pola didik Tuhan terhadap saya. Semangatnya bisa kita tangkap, gairahnya bisa kita tangkap. Tapi cara penggembelengannya berbeda. Cara Tuhan gembleng A beda dengan cara Tuhan gembleng B. Cara Tuhan berurusan dengan A beda dengan cara Tuhan berurusan dengan B. Cara Tuhan berbicara dengan A beda dengan cara Tuhan berbicara dengan B. Yang dibutuhkan adalah waktu kita datang, temukan masing-masing. Kita nggak bisa jiplak, udah samain aja deh. Nggak bisa selalu sama polanya seperti itu. Nah, waktu kita belajar datang sama Tuhan, tangkap sesuatu, belajar sesuatu waktu Tuhan berurusan dengan kita sedang mengekspan kapasitas kita. Kita sedang memperbesar kapasitas kita. Karena kita memang datang rindu untuk siap dituntun, siap diarahkan, siap untuk diisi dengan strategi apa yang Tuhan mau lakukan melalui kita. Waktu kita datang cari tahu, kita lagi mengekspan. Tapi waktu kita memutuskan untuk udah gini aja, nggak usah repot-repot, kan Tuhan mah tahu saya. Ya udah, kapasitas kita ya begitu-begitu aja. Seringkali kita cuma menjawabnya dengan kata-kata yang rohani demi untuk nggak terlalu malu-malu amat gitu ya. Tetapi percayalah, bukan soal main di kata-kata. Mau datang memutuskan. Bagian kita adalah gini. Pernah kan beberapa pesan Tuhan beberapa minggu yang lalu kan. Sejauh mana kemajuan kita? Menanggapi visi yang ada, apakah kita menanggapinya biasa-biasa? Kita nggak berusaha mengekspan. Oke, Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan gini. Apapun yang Tuhan percayakan ya saat ini, jangan biarkan itu berlalu begitu aja. Miliki kerinduan untuk ingin mengembangkannya lebih lagi. Rindukan untuk mau belajar lebih lagi. Semakin besar kapasitas yang tersedia, semakin Tuhan akan mengisikan ke dalamnya hal-hal yang lebih besar lagi. Yang harus kita tangkap adalah gini. Waktu itu Tuhan pilih kita, berikut dengan perkara-perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Daud pikir dia hanya akan menjadi seorang penggembala kambing domba biasa. Tapi Tuhan merancangkannya bahwa dia akan menjadi seorang raja. Kita pikir kita hanya akan menjadi orang-orang biasa yang tiap hari kumpul gitu-gitu aja. Oh enggak. Cuman kita nggak tahu akan menjadi seperti apa kita kelak. Yang dibutuhkan adalah terus usahakan perbesar kapasitas kita. Karena Tuhan akan isikan lebih lagi, lebih lagi. Yang mau diisi katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.